Halo, kumatan pinay ko ngawi no. Tadabay no, sanangan ako daw mamason. Pasanang tadaw hari Minggu. Sama kena alihuan. Hampir saya lupa yang hari ini hari Ahad. Ya. Hari ini saya merasa sehat, bahagia di hari yang keempat ya. Keempat kah? Kamis, Jumat, Sabtu. Oh, hari keempat. Jadi rupa-rupanya 4 hari sudah pula saya ada di tempat ini. Saya tidak sadar yang sebenarnya 10 hari lagi saya akan tinggal di sini. Ya, kita akan pulang ke Sabah. Saya udah kok makan aku loson. Tidak lapar nggak? Ada makanan bo? Ini ada makanan, makan saja dia bilang. Tapi jangan terlampau lah, nanti pandai membesar itu perut. Oke, dalam slot blog saya hari ini saya mau menjawab ada beberapa question pertanyaan daripada kawan-kawan saya. Ayah pegang ngau apa gini bising orang sikit lah kan sabahan dulu lah. Ada beberapa pertanyaan daripada kawan-kawan yang saya dapat melalui WhatsApp, WhatsApp sejak kali itu. Dia bilang, kejap, saya kasih tahu dulu kamu macam mana keadaan kesehatan saya hari ini, sebab mungkin kamu pun ingat saya kena jangkit kan? Tidak, saya tidak kena jangkit, tapi saya tidak tahu lah untuk besok. Sekarang saya rasa masih sehat, saya tidak rasa pening sudah. Kemarin saya ada rasa pening sedikit, tapi mungkin itu sebab kurang apa itu mungkin kurang haus kali. Haus kau bilang. Saya udah kayu mengganggu kamu punya pemandangan, tetapi saya mau menjawab ada beberapa pertanyaan yang saya terima daripada WhatsApp kawan-kawan. Yang pertama, dia bilang si kawan, saya tidak mau sebut siapa yang punya nama yang bertanya. Dia bilang, bolehkah keluar kalau kena kuarantin? Kuarantin, Mbak. Oke, jawabannya adalah tidak boleh. Kenapa? Jadi 14 hari lah di bilik saja membusuk. Ya memang. Saya pun hampir sudah mau bangas ini. 14 hari kita berada di dalam ruangan ini, di tempat kita kuarantin. Jadi kita tidak boleh keluar di mana-mana. Tetapi kita boleh keluar hanya kalau kena panggil untuk ambil sampel, ya. Tapi ada juga yang keras kepala, dia pandai jalan-jalan sana. Itu memang keras kepala lah. Memang kena. Dia orang keras kepala, dia orang pandai jalan-jalan sana. Apa nama itu? Sana wawayaan kalau dusun. Tidak boleh keluar. Jadi kita akan stay di sini selama bukan lagi 24 jam, saya bilang every day sampai 14 hari. Oke. Jap, saya makan dulu. Sebab kalau tidak makan kan tidak rancak nih. Oke. Sudah terjawab kan pertanyaan pertama? Bolehkah kita keluar semasa kuarantin? Tidak boleh. Oke. Aduh. Begini, dia ada semantak pun pandai gatal. Pertanyaan yang kedua, dia bilang berapa kali makan satu hari? Nah, ini yang paling orang risau nih. Saya pun risau kalau tidak makan. Ini pertanyaan yang paling penting. Berapa kali makan satu hari? Berapa kali engkau mau? Sebenarnya kita dikasih 3 kali saja. 3 kali makan satu hari. Yang pertama, dia punya
Bukan. Saya kasih tahu kamu. Yang pertama, alam bangun untuk pagi jam 7. Ding didong, dia bilang. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan berkeliaran di luar. Kami sedang mengagikan makanan. Kenapa? Diorang takut. Diorang takut tersiduk itu kita punya apa itu bau mulut yang bau tai. Jadi diorang kita kan takut kalau kita punya udara dari sini keluar ada virus. Jadi diorang tidak mau ada orang jalan-jalan di luar kalau diorang mau mengedarkan makanan. Jadi itu jam 7. Itu selalu yang bikin kasih bangun saya kalau pagi. Jam 7 di pagi makan sarapannya sedap tuh. Dia punya sarapan kadang-kadang ada apa lagi tuh Dia punya sarapan ini memang sedap. Terus kalau tengah hari jam 12 karena bagi makanan macam itu juga cash. Tuan-tuan dan puan-puan dia bilang, jangan kalian berkeliaran di luar kandang. Jangan kamu berkeliaran di luar. Kenapa? Masih ada yang keras kepala. Saya bilang tuh, masih ada yang jalan-jalan, tidak takut itu corona. Jadi diorang berkeliaran karena suruh masuk dan suruh masuk dan baru kena hidang makanan. Tengah hari makanannya paling sedap. Kalau saya punya makanan antara ayam atau ikan. Oke, petang jam 6. Hal yang sama, dia bilang, kawan-kawan, tuan-tuan dan puan-puan, jangan berkeliaran di luar, kami mengedarkan makanan. Oke, selesai semua diedarkan. Kamu nampak itu pintu tuh, kan? Ada tuh lubang-lubang kecil tuh, nah. Sini nih ada lubang-lubang kecil. Dia bilang, ada pengumuman dulu. Dia bilang pengumuman dia. Tuan-tuan dan puan-puan, makanan sudah tersedia di luar, sila ambil itu, dia bilang. Terus saya pergi tengok di lubang kecil, ada lubang kecil tuh, aku. Ini sini ada lubang kecil, jadi saya pergi tengok lah begini, macam yang mengilot. Macam yang mengilot, tapi janganlah mengilot kan. Terus saya nampaklah tuh nasi meletak sana kerusi, sebab di luar tuh kan letak kerusi. Jadi buka pintu, tengok ada orang kak, ada orang tidak. Terus begini tangan pergi mencuri ke nasi, kasih masuk, makan. Begitu style makan di sini. Jadi 3 kali sehari cukup makan. Nah, kamu nampak ini biskuit, ini roti kraker, macam ini ada biji-biji, biji apalah ini, tapi bukan biji Pak, ini macam coklat Pak. Ini kena bagi sama ini potato Pak. Ini potato kena bagi juga kemarin, dan ada beberapa minuman kena bagi dan banyak yang kena bagi. Kadang-kadang diorang bagi makanan tambahan yaitu Maggi, tapi sudah makan itu Maggi, gedot kan? Memang kalau macam jiwa-jiwa seperti saya ini suka makan Maggi. Oke. Tentang makanan kita sudah jawab. Nah, pertanyaan ketiga. Adakah yang kita perlu bayar? Dibilang. Saya tidak tahu siapa yang tanya nih. Saya lupa sudah. Tapi Semandak tuh sebenarnya yang tanya, tapi bukan Semandak saya lah, kasihan kan. Aduh, kalau Semandak saya yang tanya nih, saya bilang perlu, mintalah duit. Pada Semandak kan? Oke, adakah yang kita perlu bayar? Sebenarnya semenjak dari saya datang dari Bandung pergi Jakarta, pergi Kuala Lumpur hari Kamis, saya belum lagi pernah ambil duit di bank Malaysia di sini Kuala Lumpur. Saya ada singgah di Bandung, di tengah-tengah Bandung dan Jakarta saja. Itu saja saya ambil duit. Nah, selama 14 hari di sini kita hidup seolah-olah anak sultan. Kenapa? Kita tidak perlu duit.
kita tidak perlukan duit. Sebab kerajaan sudah siapkan untuk kita. Terima kasih kerajaan yang begitu apa? Begitu prihatin dengan keperluan, kebutuhan anak-anak kita. Kita semua anak-anak dia, rakyat kerajaan kita. Oke. Tidak perlu dibayar, ha? Nah, ada lagi yang bertanya, WiFi kuatkah? Ini kalau memang zaman milenial ini, memang zaman orang-orang muda ini, memang masa orang-orang muda punya masa ini, memang dia orang tanya, ada WiFi kah? Ada line internet kah? Memang itu. Di tempat-tempat kuarantin ini adalah, kalau di Kuala Lumpur, ini adalah tempat-tempat yang mewah. Dia punya hotel 3, 4, 5 bintang. Takkanlah berarti ada WiFi kan? Orang kaya apa ini? Orang kaya apa ini kerajaan kita? Jadi mereka siapkan yang terbaik lah. Jadi kamu nampak ini saya punya, kamu tidak nampak bang. Kamu dengar ini saya punya radio, bukan radio, ini laptop bunyi-bunyi. Lagu dusun Sabahan saya putar-putar dari pagi sampai bila-bila. Dia lancar saja sebab WiFi free dan Indon bilang kencang sekali dia punya kencang sekali dia punya internet. Begitulah itu. Jadi kamu yang mau pulang, jangan kamu risau tentang WiFi. Lancar WiFi di sini. PK. Oke, jam. Ada lagi yang bertanya ini, macam mana dengan proses mencek kesehatan? Ini penting sekali untuk kamu tahu. Bila kita sampai di tempat kuarantin, khususnya di Kuala Lumpur ini, saya harap, saya tidak tahu kalau sama setiap university like kau, setiap hotel. Hari pertama atau hari kedua karena ambil sampel. Itu yang saya boleh ajarkan kamu, macam mana diorang ambil sampel. Ada 2 cara diorang ambil sampel. Yang pertama, kalau kita tidak simptom seperti flu, seperti batuk, seperti demam, seperti apa lagi ya, seperti itulah sebagainya, diorang akan sampel ambil di tenggorokan saja. Nah, kamu tahu macam mana diorang ambil tuh sampel? Diorang suruh kita buka mulut, terus diorang suruh kasih keluar lidah dan sebut dia bilang macam nih, saya kasih example sama kamu. Terus diorang cucuk pakai itu apa namanya itu? Kalau dusun dia macam susuput lah, susuput. Kamu tahu gak susuput? Macam supana lah. Kalau kamu yang tukang-tukang, kamu tahu juga itu dia panjang. Terus diorang ambil sampel di dalam, terus diorang kasih masuk. Itu saja. Karena suruh balik, masuk bilik masing-masing. Dan pemeriksaan kesehatan setiap hari itu dijalankan. Setiap pagi KKM, kita punya kakak-kakak, abang-abang KKM akan pantau setiap bilik. Bukan diorang masuk diorang pakai itu pakaian dari bulan. Terus diorang bawa pistol yang tiada peluru. Diorang pergi ketuk, diorang pergi tekan itu bel, dia bilang. Terus saya keluar, karena kasih begini muka, bukan begitulah Pak, karena kasih begini muka, tapi harus kita pakai masker juga walaupun di sini pintu saja. Terus diorang tembak, wush, boom. Terus 36 dia bilang. Saya kasih tahu kamu, normal untuk temperature normal untuk suhu badan yang sehat di bawah 37. Kalau lebih dari 37 itu ada something wrong sudah. Itu terlampau haus sudah itu. Kalau lebih dari 37. Sabar. Ayo. Coba sama minum. Ada satu lagi yang saya mau kasih tahu kamu tentang cek kesehatan.
Oke. Di sudah pencet. Ini saja hiburan saya di sini ya. Oke, cara ambil kesehatan yang kedua ini ada ekstrim sedikit dan ini sakit. Kalau kita ada simptom seperti flu, sini hidung tuh yang pelan-pelan turun tapi naik dia cepat begitu. Kalau ada simptom begitu dan kita ada yang pura-pura itu yang biasa orang mengurat tuh yang batuk-batuk sama selesema yang macam menangis tapi tidak menangis lah, yang begitu, yang badan pun berdamam-damam atau berpanas-panas, dia orang akan ambil itu satu apa namanya itu, dia lebih panjang dari ini, betul, itu kawan saya yang kasih cerita, atau mungkin begini lah lebih kurang. Dia orang cucuk hidung. Kamu tahu kayak itu orang pergi sana sungai, pergi mengokok rokot ataupun mengokok itu ikan, dia orang pakai itu susuput pergi cucuk itu borat sana dalam batu ini. Itulah yang dia orang buat di sini. Jadi dia orang ambil sampel dari dalam. Itu kawan saya bilang sampai ada yang berdarah dan memang sakit. Nah, jap kamu. Oke. Jadi itu adalah yang ekstrim sedikit. Dan kalau kamu yang mau balik, tidak mau kena swab, bernama dia itu swab hidung, kamu jaga kesehatan, jangan ada simptom. Tapi kalau memang ada simptom, kamu harus kasih tahu, sebab mana tahu itu adalah simptom si kawan kita corona. Oke, itu batal sudah hidung saya. Macam mana cek kesehatan di sana itu sudah saya jawab. Sekarang, bolehkah haus? Siapa kamu? Kita punya pengacara ada haus sedikit. Gara-gara ini tuh biji-biji. Mak. Bolehkah minta kirim makanan dari ahli keluarga ataupun GrabFood sama Food Panda? Oke. Ini pertanyaan yang sangat penting karena kebanyakan orang ini cepat lapar, kuat lapar. Kita tidak boleh mengorder makanan dari luar. Dan ahli keluarga tidak dibenarkan untuk menghantar makanan kepada kita, sebab tidak akan ambil juga, tidak akan terima, tolak begitu. Nah, di hotel ini mereka menyediakan pemesanan makanan. Mereka menyediakan pemesanan makanan dan mahal juga, murah juga ini sebenarnya. Kalau anak sultan paling murah Rp28, itu pun mie goreng mama kerja. Saya tidaklah kalau begitu dengan Aisyah usinku. Tidak boleh mengorder dari luar, ahli keluarga tidak boleh. Kita punya makanan sudah cukup. KKM pemerintah pun sediakan makanan yang cukup untuk kita. Oke, pertanyaan habis sudah pula. Pertanyaan yang terakhir, dia bilang, macam mana dengan kebersihan dan pakaian-pakaian kita? Itu baju kau tidak bawa kah itu? Saya ada cuci ini. Kita kena bagi sabun buku, sabun vape yang begini-begini tuh. Terus kena bagi baldi dan dia bilang kamu cuci kain kamu sendiri. Jangan kamu gemalas. Jangan kamu manja sama Perdana Menteri. Terus saya cuci lah. Jadi kita harus cuci pakaian sendiri dan kita keringkan di bilik. Dan kebersihan di bilik kita harus bersihkan sendiri. Jadi itulah jawaban saya kepada beberapa pertanyaan yang ditunjukkan oleh kawan-kawan, teman-teman yang ada. Nah, corona, kawan-kawan yang ada di luar sana yang pengen tahu atau tertanya-tanya dengan macam mana keadaan sana kuaranting ini. Ini jawaban saya. Jadi kamu yang mau pulang, jangan kamu
takut-takut, kamu yang masih di luar negara, kalau kamu mau pulang, saya sarankan kamu untuk berkomunikasi dengan embassy atau kedutaan di tempat kamu, sebab mereka tahu bagaimana perjalanan yang ngam pada masa-masa yang sukar ini. Jadi itu saja pesan dari saya untuk hari ini. Hari berapa harinya? Hari Ahad. Untuk kamu yang ada di rumah, kada kau keras kepala, kada kau kedegil, kada kau ketiil, min seliwan harmati berus sina seliwan. Jadi inilah pesan saya untuk kamu. Jangan kamu lupa untuk share info ini, dan jangan kamu lupa untuk subscribe channel saya supaya saya tidak bosan berada di tempat ini 14 hari jak pun sekejap betul. Begitu. Jadi itu saja saya punya info untuk kamu semua yang ada di luar sana. Jangan kamu susah, kami yang di karantin di sini berada dalam keadaan yang baik-baik saja. Kalau kamu share dan subscribe channel ini, kita geng.